Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, yang dulu dipuji karena kegigihannya dalam menegakkan keadilan, kini berada di tengah badai kontroversi seputar Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3. Diperkenalkan dalam revisi Undang-Undang KPK tahun 2019, SP3 bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi, SP3 menjanjikan efisiensi dengan memungkinkan KPK memprioritaskan kasus-kasus yang memiliki bukti kuat. Namun di sisi lain, kritikus berpendapat bahwa SP3 justru melemahkan kewenangan KPK dan berpotensi melindungi koruptor. Pengenalan SP3 menandai perubahan signifikan dalam wewenang KPK, menimbulkan pertanyaan tentang dampaknya terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Bisakah KPK mempertahankan citranya sebagai mercusuar integritas sambil menggunakan alat yang memungkinkan penghentian penyidikan? Video ini akan membahas seluk-beluk SP3, mengkaji tujuannya, penerapannya dalam kasus-kasus penting, dan perdebatan yang sedang berlangsung seputar urgensinya dalam upaya Indonesia mewujudkan negara bebas korupsi. SP3 berfungsi sebagai mekanisme bagi KPK untuk secara resmi menghentikan penyidikan ketika kondisi tertentu terpenuhi. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah penyidikan berlarut-larut dengan bukti yang tidak cukup, sehingga KPK dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih efektif. Sebelum revisi Undang-Undang KPK tahun 2019, KPK tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan SP3. Hal ini menyebabkan penumpukan kasus, beberapa terkatung-katung tanpa penyelesaian selama bertahun-tahun. Proses penerbitan SP3 tidaklah sembarangan. Proses ini memerlukan peninjauan menyeluruh terhadap kasus, termasuk bukti yang dikumpulkan, kesaksian saksi, dan pendapat ahli. KPK harus menunjukkan bahwa bukti yang ada tidak cukup untuk melanjutkan penuntutan. Lebih lanjut, keputusan untuk menerbitkan SP3 harus melalui tinjauan internal dan pengawasan eksternal. Hal ini memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam prosesnya. Penerbitan SP3 dalam beberapa kasus besar telah mengintensifkan perdebatan seputar penggunaannya. Salah satu kasus tersebut melibatkan Supian Hadi, mantan Bupati Kota Waringin Timur, yang dituduh melakukan korupsi dalam penerbitan izin perkebunan kelapa sawit. Keputusan KPK untuk menghentikan penyidikan memicu kemarahan publik dengan kritik yang menuding adanya intervensi politik. Kasus kontroversial lainnya melibatkan BLBI atau Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, sebuah kejahatan keuangan yang kompleks yang mengakibatkan kerugian negara triliunan rupiah. Keputusan KPK untuk menerbitkan SP3 bagi beberapa individu yang terlibat dalam kasus ini, termasuk Jamsul Nur Salim dan Itjih Nur Salim, menuai kritik tajam dari aktivis anti korupsi yang mempertanyakan ketelitian penyelidikan. Demikian pula, SP3 yang dikeluarkan untuk Surya Darmadi, seorang pengusaha yang dituduh melakukan korupsi terkait perkebunan kelapa sawit, memicu kekhawatiran tentang impunitas bagi individu-individu berpengaruh. KPK berpendapat bahwa SP3 merupakan alat penting untuk menjaga efisiensi dan menegakkan proses hukum yang layak. KPK berargumen bahwa melanjutkan penyidikan tanpa bukti yang cukup merupakan pemborosan sumber daya dan dapat mencemarkan nama baik seseorang secara tidak adil. Lebih lanjut, KPK menekankan bahwa penerbitan SP3 tidak sama dengan pembebasan. KPK menegaskan bahwa mereka mengandalkan proses peninjauan internal yang ketat, seringkali melibatkan pakar dan auditor eksternal, sebelum menerbitkan SP3. Hal ini memastikan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada landasan hukum yang kuat dan tidak dipengaruhi oleh tekanan eksternal. KPK juga menunjukkan bahwa SP3 dapat dicabut jika muncul bukti baru, yang menunjukkan komitmennya untuk mengejar keadilan, bahkan setelah penyelidikan secara resmi dihentikan.